Shalom adik-adik, gimana nih sama seminggu kemarin? Ada yang latih lesu nggak nih? Habis ibadah sekolah minggu, terus pulangnya beresnya, aduh masih ngantuk, enggak dong. Nah, apalagi hari ini ya, adik-adik pasti kangen buat ibadah sekolah minggu, buat memuji, memuliakan nama Tuhan, buat mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita sebelum memulai ibadah sekolah minggu ini, adik-adik satu dulu yuk. Kita satu bersama adik-adik di rumah, kakak di sini. Amin. Nah, setelah saat teduh, enaknya ngapain ya? Yuk, sekarang kita mulai ibadah sekolah minggu dengan adik-adik bangkit berdiri dengan semangat. Kita nyanyikan satu buah lagu kesukaan kakak. Biasanya kalau kakak WL pasti selalu ada lagu ini nih. Kita nyanyikan satu buah lagu. Biarpun gunung-gunung beranjak, adik-adik gak boleh ada yang latih lesu, gak boleh ada aduh masih ngantuk, enggak, kakak tidak menerima itu. Jadi buat adik semua bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Biarpun gunung-gunung beranjak. Semuanya duduk yang rapi lagi. Kita akan menyanyikan satu buah lagu sebelum kita membaca firman Tuhan. Jadi buat adik-adik semua duduk. Kita membaca lagu baca kitab suci. Yuk kita nyanyikan lagu baca kitab suci doa tiap hari. Ya kita nyanyiin lagu itu yuk. Buat jangan lupa jangan ada yang lari-larian lagi. No duduk yang rapi ya. Kita nyanyikan lagu baca kitab suci. Doa tiap hari, baca kitab suci.
Cornelius adalah seorang perwira dalam pasukan Romawi. Ia tinggal di daerah bernama Kaisarea. Cornelius dan keluarganya menghormati Tuhan. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka tergolong bangsa kafir. Cornelius mendapat penglihatan. Seorang malaikat berkata, "Tuhan mendengar doa-doamu, dan Dia tahu kau suka menolong orang miskin. Utuslah orang ke Yope untuk membawa Petrus ke sini." Cornelius pun patuh. Esoknya di Yope, Petrus sedang berdoa di atap rumah. Dalam penglihatan, ia melihat sehelai kain lebar turun dari surga. Kain itu penuh binatang. Ada suara, "Sembelihlah ini, Petrus, lalu makanlah." Semua binatang itu tidak boleh dimakan oleh bangsa Yahudi. "Aku tidak boleh makan ini," jawab Petrus. "Tapi kalau aku berkata semua ini boleh dimakan," sahut suara itu, "berarti semua ini baik padanya." Saat itulah orang-orang utusan Cornelius tiba. Maka Petrus dan beberapa orang pergi ke Kaisarea. Rumah Cornelius dipenuhi teman-teman dan keluarganya yang ingin sekali mendengar Petrus berbicara. Dalam penglihatan, Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa Dia menerima semua orang dari semua bangsa. Tuhan mengirim Yesus bagi semua orang. Ia Tuhan atas semua. Ia menyembuhkan yang sakit dan membebaskan yang tertindas. Ia disalibkan, lalu bangkit dari kematian. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diampuni dosanya. Roh Kudus turun atas mereka, sama seperti pada hari Pentakosta. Lalu Petrus membaptis mereka. Shalom anak-anak, Ibu Heni senang sekali bersuka cita karena dapat bertemu dengan anak-anak di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saatnya akan menabur firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberkati hamba-Mu supaya firman Tuhan dapat dimengerti dan diingat oleh anak-anak, walaupun mereka berada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah. Haleluya, amin. Hari ini firman Tuhan tentang tokoh Petrus bersedia belajar hal-hal baru dari kisah para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Karena panjang ayatnya, maka Bu Heni akan ambil dari
ayat 11 sampai 17. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Dan yang kedua adalah dari ayat 31 sampai 36. Dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Itulah firman Tuhan. Kita akan belajar daripada Petrus. Apa saja? Yaitu Petrus melihat Tuhan Yesus terangkat ke sorga untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya Petrus melihat lidah-lidah api. Untuk pertama kalinya Petrus dipenjarakan dan dibebaskan oleh malaikat. Untuk pertama kalinya Petrus berbicara di depan Mahkamah Agung dengan berani, dan ia mengangkat sebagai diaken. Ia mengangkat diaken. Ia menginjili ke Samaria. Dan Petrus menyadarkan seorang penyihir. Petrus karena kuasa Allah menyembuhkan orang sakit. Dan untuk pertama kalinya Petrus juga membangkitkan orang mati. Tabita, ya. Itulah perjalanan panjang ini membuktikan bahwa Petrus adalah pribadi yang mau belajar anak-anak dari hal-hal baru
yang Tuhan izinkan terjadi pada hidupnya dan pelayanannya. Bagaimana dengan firman tadi? Yaitu di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Siapa Cornelius itu? Dia adalah seorang perwira pasukan Romawi yang disebut pasukan Italia. Cornelius itu orang yang saleh, baik, keluarganya takut Allah, dan ia rajin memberikan sedekah. Dan tentunya berdoa kepada Allah yang hidup. Itulah Cornelius. Di jam doa mereka sekitar jam 3 petang, mereka mendapatkan penglihatan. Turun benda, seorang malaikat datang kepadanya dan mengatakan agar ia menyuruh beberapa orang untuk menjemput Petrus di Yope. Dan keesokan harinya, kira-kira jam 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah. Untuk apa, anak-anak? Untuk berdoa. Di dalam doa ia mendapatkan penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar, seperti yang tadi disebutkan, bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah, yang isinya penuh dengan binatang haram. Tadi ibu sudah sebutkan, yaitu binatang berkaki 4, binatang melata, dan burung. Lalu ada suara lantang kepada Petrus, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Petrus mau? Tidak. Petrus menolak, karena semua binatang haram tidak dimakan oleh Petrus. Tetapi kemudian datang lagi suara, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Penglihatan itu membuat Petrus penasaran, apa sih? Namun ia belum mendapatkan jawabannya. Tak lama kemudian utusan Cornelius itu tiba dan kemudian menemui Petrus dan menyampaikan pesan tuannya. Dan keesokan harinya mereka pun berangkat ke Kaisarea. Sesampai di Kaisarea, Cornelius dan keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya telah berkumpul menanti Petrus. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan Cornelius, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan orang yang bukan Yahudi atau musuh ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut mereka dengan orang najis dan orang tidak tahir." Dan setelah mendengar kesaksian Cornelius, maka kembalilah Petrus berkata, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Lalu Petrus melanjutkan perkataannya dengan pemberitaan Injil.
Ketika Petrus sedang menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus turun dan membuat Kornelius dan keluarganya serta sahabat-sahabat Kornelius semua berbahasa roh. Petrus kaget? Ya, Petrus kaget. Karena selama ini ia tahu adalah bahwa orang dibaptis dulu baru memiliki karunia roh. Tetapi ini sebaliknya. Namun akhirnya Petrus cepat tanggap, sehingga hari itu Petrus membaptis Kornelius bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus yang telah dibangkitkan pada hari ketiga. Dan Allah berkenan menampakkan dirinya. Kisah Petrus yang bersedia belajar dari hal-hal baru, yaitu teladan dari orang yang belajar hal baru dari Tuhan. Banyak orang yang takut dan ragu-ragu belajar hal yang baru dari peristiwa yang baru. Mengalami pengalaman baru bersama Kristus seperti Petrus. Jadi anak-anak sekolah minggu harus selalu siap. Jangan takut pada hal yang baru. Karena anak-anak juga berjalan bersama Kristus. Maka Tuhan akan mengizinkan banyak hal yang baru bagi anak-anak yang berada di luar perkiraan kita, yang dipakai oleh Tuhan. Seperti sekarang dengan virus COVID, seluruh dunia menjadikan hal yang baru. Tidak terpikir yang kita akan melakukan semua kegiatan dari rumah. Belajar tidak di sekolah, tapi di rumah dengan sistem daring. Mama jadi ibu guru. Biarlah COVID-19 ini cepat berlalu dan keadaan dipulihkan. Petrus teladan dari orang yang taat walaupun belum mengerti. Seperti Abraham akan punya anak Ishak di masa tua. Nuh juga dengan air bah. Musa dengan mujizatnya. Maka Petrus pun demikian. Ia taat pada tuntunan Allah walau ia belum paham pada apa yang sedang dan akan terjadi. Petrus masih bingung saat pergi ke rumah Kornelius. Dan itu harus menjadi teladan bagi anak-anak. Akhirnya Petrus mengerti. Walaupun anak-anak sekolah minggu belum paham tuntunan Tuhan, namun anak-anak tetap belajar taat dan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Menyenangkan Tuhan, membanggakan orang tua. Seperti jika anak sekolah minggu ada yang mengejek, aku balas dengan ejekan. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan menyuruh anak-anak tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Malah diminta untuk memberi pengampunan. Jadi anak sekolah minggu harus belajar taat seperti Petrus. Dan itu harus melalui pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang ditabur pagi ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat diingat oleh anak-anak, terutama dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak dapat siap belajar hal-hal yang baru, seperti Petrus dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Salam, selamat berjumpa lagi. Anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu mari kita semua lipat tangan, tutup mata, dan mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami seluruh anak-anak sekolah minggu. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu walau di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah disampaikan oleh Ibu Heni. Ajar kami Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu, untuk dapat mengerti firman yang telah disampaikan. Dan kami, anak-anak sekolah minggu, mau meneladani Petrus yang dengan senang hati mengikuti tuntunan dari Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Heni yang telah menyampaikan firman bagi kami. Kiranya Tuhan terus memberkati Ibu Heni dalam pelayanan, dalam keluarga, dan di dalam kesehatannya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk seluruh guru-guru sekolah minggu yang melayani dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan berkati pelayanan mereka, studi mereka, dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu. Tuhan juga berkati seluruh anak-anak sekolah minggu dalam pertumbuhan mereka, agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, serta menyenangkan hati Tuhan. Berdoa untuk pendidikan mereka juga ya Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang pintar, dan menjadi teladan. Tambah-tambahkan kerajinan pada mereka ya Bapa untuk terus belajar walau melalui daring di rumah masing-masing. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia agar segera terbebas dari COVID-19 ini. Sehingga kami, seluruh anak-anak sekolah minggu, bisa kembali ke sekolah, bisa kembali beraktivitas secara normal ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu dari Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Jadi semua adik-adik duduk ya, kita mau tutup ibadah ini menyanyikan lagu KJ 370. Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, kiraku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Anak sekolah minggu yang Ibu kasihi, jadilah teladan sama seperti Petrus yang dengan senang hati mengikuti tuntunan dari Tuhan. Dan jadilah anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan. Nah, anak-anakku sayang, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Untuk itu, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk ibadah sekolah minggu yang telah selesai kami laksanakan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua.
Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu dan mau menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.